Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Arifan Kusni Putra dengan NIM 21073076 dan rekan saya yaitu Rizky Kurnia Putra dengan NIM 21073077. Baiklah, di sini kami akan coba mempresentasikan hasil dari tugas akhir kami yaitu mengenai implikasi azas pendidikan sepanjang hayat. Baiklah, sebelum kita masuk kepada pokok materi, sebelumnya di sini saya akan coba menjelaskan terlebih dahulu yaitu apa konsep dari pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan sepanjang hayat sendiri ialah sebuah konsep pendidikan yang menerangkan tentang keseluruhan peristiwa kegiatan belajar mengajar dalam proses pembinaan kepribadian secara kontinu dalam keseluruhan kehidupan manusia. Proses pembinaan kepribadian memerlukan rentang waktu yang relatif panjang, bahkan berlangsung sepanjang hayat. Konsep pendidikan sepanjang hayat ini sebenarnya sudah sejak lama dipikirkan oleh tokoh pendidikan dan Islam. Sudah mengenal pendidikan seumur hidup, jauh sebelum orang-orang Barat mempeleporkannya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pendidikan sepanjang hayat adalah sebuah konsep yang menyatakan bahwa pendidikan dapat dilakukan kapan saja, di mana saja, dan tanpa dibatasi usia. Pendapat lain yaitu bahwa belajar sepanjang hayat adalah suatu proses yang terus-menerus bagi orang dengan menambah dan menyesuaikan pengetahuan dan keterampilan serta kemampuan untuk tindakannya. Selanjutnya yaitu tujuan dan strategi pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan pada dasarnya dipandang sebagai pelayanan untuk membantu pengembangan personal sepanjang hidup. Konsepsi pendidikan sepanjang hayat merupakan alat untuk mengembangkan individu-individu yang akan belajar sepanjang hayat agar lebih bernilai bagi masyarakat. Tujuan pendidikan manusia seutuhnya dan dilaksanakan sepanjang hayat adalah untuk mengembangkan potensi kepribadian manusia sesuai dengan kodrat dan hakikatnya, dan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa proses pertumbuhan dan perkembangan kepribadian manusia bersifat hidup dan dinamis, serta mempertahankan dan meningkatkan mutu kehidupan. Dasar pemikiran yang menyatakan bahwa pendidikan seumur hidup sangat penting dan dapat ditinjau dengan beberapa aspek atau tinjauan. Yang pertama yaitu tinjauan ideologis, yaitu pendidikan sepanjang hayat akan memungkinkan seseorang mengembangkan potensinya dengan terus-menerus sepanjang hidupnya, memberikan skill agar mampu beradaptasi dengan masyarakat, karena pada dasarnya manusia dilahirkan ke bumi atau ke dunia dengan mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan tinjauan ekonomis, yaitu pendidikan sepanjang hayat adalah cara paling efektif untuk keluar dari kebodohan yang menyebabkan kemaleratan, karena pendidikan seumur hidup dapat meningkatkan produktivitas, memelihara dan mengembangkan sumber-sumber yang dimiliki, memungkinkan hidup dalam suasana menyenangkan dan sehat, memiliki motivasi dan dalam mengasuh dan mendidik anak secara tepat. Selanjutnya yaitu tinjauan sosiologis, yaitu pada umumnya negara-negara berkembang masih banyak orang tua yang kurang menyadari pentingnya pendidikan formal bagi anak-anaknya. Pendidikan seumur hidup merupakan solusi bagi anak-anak yang kurang mendapatkan pendidikan formal atau tidak bersekolah sama sekali. Yang selanjutnya yaitu tinjauan politis, yaitu negara menghendaki seluruh rakyat menyadari pentingnya hak memiliki hak milik pribadi dan memahami fungsi pemerintah. Dan selanjutnya tinjauan teknologis, yaitu dunia saat ini dilanda oleh eksploitasi ilmu pengetahuan dan teknologi dengan berbagai produk yang dihasilkannya, yang menuntut untuk selalu mengembangkan dan dan memperbaharui pengetahuan dan keterampilannya, serta agar seperti yang terjadi pada negara-negara maju, agar mampu tidak hanya menjadi penonton di tengah pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya tinjauan filosofis, yaitu kodrat martabat manusia merupakan kesatuan integral potensi yang meliputi manusia sebagai makhluk hidup pribadi atau makhluk sosial dan makhluk sosial. Yaitu selanjutnya tinjauan psikologis adalah dasar kejiwaan dan jasmani, yaitu manusia merupakan kesatuan kesadaran rohani baik dari pikir, rasa, karsa, cipta, dan budi, kesadaran jasmani atau panca indera. Yaitu selanjutnya yang terakhir pedagogis, yaitu perkembangan iptek yang besar mempunyai pengaruh yang besar terhadap konsep, teknik, dan metode pendidikan. Pendidikan sepanjang hayat merupakan asas pendidikan pendewasaan yang terus-menerus. Pendidikan sepanjang hayat adalah kegiatan yang dipandang sebagai pelayanan untuk membantu pengembangan personal seumur hidup. Konsep pendidikan sepanjang hayat merupakan alat untuk mengembangkan individu-individu berlangsung terus-menerus agar lebih bernilai dalam masyarakat. Dalam penerapannya, diperlukan adanya suatu energi atau suatu strategi sehingga pendidikan
bagi manusia dapat diartikan secara tepat dan benar. Baiklah, untuk materi selanjutnya mungkin akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Rizky Kuning Putra. Kepada Rizky, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi yang disampaikan rekan saya tadi, yaitu implikasi konsep pendidikan sepanjang hayat. Implikasi merupakan akibat langsung atau konsekuensi dari suatu keputusan. Dengan demikian, maksudnya adalah suatu yang merupakan tindak lanjut atau follow up dari suatu kebijakan atau keputusan tentang pelaksanaan pendidikan sepanjang hayat. Penerapan azas pendidikan sepanjang hayat pada isi program pendidikan dan sasaran pendidikan di masyarakat mengandung kemungkinan yang luas. Implikasi pendidikan sepanjang hayat pada program pendidikan menurut Hamid Darmadi DKK dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori, yaitu pendidikan baca tulis fungsional. Program ini tidak saja penting bagi pendidikan seumur hidup dikarenakan relevansi yang ada pada negara-negara berkembang dan sebab masih banyaknya penduduk yang buta huruf. Mereka senang menonton TV, mendengarkan radio, mengakses internet daripada membaca. Meskipun cukup sulit untuk membuktikan peranan melek huruf fungsional terhadap membangun sosial ekonomi masyarakat. Namun pengaruh iptek terhadap kehidupan masyarakat, misalnya petani, justru disebabkan oleh karena pengetahuan baru pada mereka. Yang kedua ada pendidikan vokasional. Pendidikan vokasional adalah sebagai program pendidikan di luar sekolah bagi anak di luar batas usia sekolah ataupun sebagai pendidikan formal dan non-formal. Sebab itu program pendidikan yang bersifat remedial agar para lulusan sekolah tersebut menjadi tenaga yang produktif menjadi sangat penting. Namun yang lebih penting ialah bahwa pendidikan vokasional ini tidak boleh dipandang sekali jadi lantas selesai dengan terus berkembang dan majunya ilmu pengetahuan dan teknologi serta makin meluasnya industrialisasi. Menuntut ilmu vokasional ini tetap dilaksanakan secara kontinu. Kemudian ada pendidikan profesional. Realisasi pendidikan seumur hidup dalam kiat-kiat profesi telah tercipta ini. Mekanis yang memungkinkan golongan profesional terus mengikuti berbagai kemajuan dan perubahan menyangkut metodologi perlengkapan, teknologi, dan sikap profesional. Sebab bagaimanapun apa yang berlaku bagi pekerja dan buruh, berlaku pula bagi profesional, bahkan tantangan buat mereka lebih besar. Next. Kemudian pendidikan ke arah perubahan dan pembangunan. Era globalisasi dan informasi yang ditandai dengan pesat perkembangan iptek telah mempengaruhi berbagai dimensi kehidupan masyarakat dengan masa yang serba mekanik sampai dengan cara menerobos luar angkasa. Kenyataan ini tentu saja konsekuensinya menurut pendidikan yang berlangsung secara kontinu atau lifelong education. Pendidikan ini anggota masyarakat dari berbagai golongan usia agar mereka mampu mengikuti perubahan sosial dan pembangunan juga merupakan konsekuensi yang penting dari azas pendidikan seumur hidup. Kemudian ada pendidikan kewarganegaraan dan kebiasaan politik. Selain tuntutan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, dalam kondisi sekarang di mana pola pikir masyarakat yang semakin maju dan kritis, banyak rakyat biasa maupun pemimpin pemerintah di negara yang demokratis. Diperlukan pendidikan kewarganegaraan dan kebebasan politik bagi setiap warga negara. Pendidikan seumur hidup yang bersifat kontinu dan konteks ini merupakan konsekuensinya. Kemudian pendidikan kultural dan pengisian waktu luang. Pendidikan kultural dan pengisian waktu luang perlu diberikan secara konstruktif sebagai bagian konsep pendidikan sepanjang hayat. Dengan cara ini, waktu senggang dapat dimanfaatkan berbagai basis budaya yang baik sehingga pendidikan sepanjang hayat dapat berjalan menyenangkan. Bagaimanapun, bagi seorang
terpelajar diharapkan mampu memahami dan menghargai nilai-nilai agama, sejarah, filsafat hidup, seni dan musiknya bangsa sendiri. Pengetahuan tersebut dapat memperdaya hidupnya, terutama bagi pengalaman yang memungkinkan untuk mengisi waktu senggangnya dengan menyenangkan. Oleh karena itu, pendidikan kultural dan pengisian waktu senggang secara konstruktif akan merupakan bagian penting dari lifelong education. Pendidikan sepanjang hayat merupakan jawaban terhadap kritik-kritik yang dilontarkan kepala sekolah. Sistem sekolah secara tradisional mengalami kerusakan dan menyesuaikan diri dengan perubahan kehidupan yang sangat cepat dalam abad terakhir ini dan tidak dapat memenuhi kebutuhan atau tuntutan manusia yang semakin meningkat. Pendidikan ini di sekolah hanya terbatas pada tingkat pendidikan sejak kanak-kanak sampai dewasa. Tidak akan memenuhi persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan dunia yang berkembang secara pesat. Melalui proses belajar sepanjang hayat inilah manusia mampu meningkatkan kualitas hidupnya secara terus-menerus, mampu mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi serta perkembangan masyarakat yang diakibatkan budaya untuk menghadapi tantangan masa depan, serta mau dan mampu mengubah tantangan menjadi peluang. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih sebelumnya kepada Rizky Kurnia Putra. Mungkin dengan berakhirnya penyampaian materi dari Rizky Kurnia Putra, maka berakhir juga presentasi dari kami. Jika terdapat salah kata dalam penyampaian materi tadi, saya mohon maaf. Mungkin saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.